Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah jaringan komputer. Kami observasi di gedung B5, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari observasi kami dengan anggota kelompok sebagai berikut. Selanjutnya ada landasan teori yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan sebuah materi. Dipersilahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Wildan Rizky Almuntas dengan NIM 2405090101. Perkenalkan nama saya Brandra Mekari Putra dengan NIM 2405090103. Yang pertama ada landasan teori. Perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi seperti UNES untuk membangun jaringan komputer yang andal, efisien, dan aman guna mendukung kegiatan akademik dan administrasi. Perancangan jaringan modern melibatkan teknik subnetting dan VLSM untuk efisiensi IP address, VLAN untuk segmentasi logis jaringan, serta routing statis dan dinamis guna mengatur lalu lintas data secara optimal. Aspek keamanan menjadi hal krusial, mengingat jaringan kampus rentan terhadap ancaman siber. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan seperti firewall, MAC filtering, dan penyembunyian SSID. Simulasi perancangan jaringan di gedung B5 UNES menjadi langkah awal menuju penerapan jaringan kampus yang berstandar dan aman. Nah, selanjutnya ada tujuan dari praktikum ini adalah satu, merancang topologi jaringan berdasarkan kebutuhan tiap lantai. Yang kedua, melakukan subnetting dan VLAN untuk segmentasi jaringan. Yang ketiga, menerapkan konfigurasi routing dan DNS server. Yang keempat, mengimplementasikan keamanan jaringan untuk membatasi perangkat tidak dikenal. Oke, selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama ada subnetting. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk efisiensi alokasi IP. VLSI Variable Length Subnet Mask memungkinkan penggunaan subnet dengan ukuran berbeda dalam satu jaringan sesuai kebutuhan jumlah host. Kedua ada VLAN. VLAN memungkinkan pemisahan logis jaringan meskipun perangkat terhubung pada switch fisik yang sama. VLAN meningkatkan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas jaringan serta mengurangi broadcast domain. Selanjutnya ada routing. Routing adalah proses pengiriman paket antar jaringan. Routing statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator dan cocok untuk jaringan kecil. Routing dinamis, misalnya RIP jaringan kecil, EGRP OSF memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap perubahan topologi jaringan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra dengan NIM 2405090100. Di sini saya akan menjelaskan tentang denah. Di denah lantai satu terdapat 4 akses poin berada di ruang tengah, yaitu ada 2 akses poin yang ada di ruang tengah. Selanjutnya ada di ruang 127 dan 121. Dan terdapat satu router di samping ruang gudang. Di lantai 2 terdapat satu PC di dekat ruang 224 dan juga ada 4 akses point di ruang ruang pameran dan juga di ruang 232 serta di ruang 222. Dan terdapat satu router di samping 225.
Selanjutnya di lantai 3 ada terdapat 5 akses point. Eh, satu akses point berada di ruang tengah. Selanjutnya ada di ruang 332, 336, 324, dan 321. Serta satu router di samping 321. Topologi tree. Topologi yang digunakan adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi star yang membentuk untuk menjadi struktur hierarki. Kenapa sih kita memakai topologi tree untuk gedung B5 ini? Karena analisis yang melihat langsung bagian gedung menghasilkan desain jaringan komputer untuk gedung B5 Fakultas Bahasa dan Seni UNES ini cocok untuk menggunakan topologi tree karena seperti pada gambar 1 sampai lantai 3 ini sesuai untuk memungkinkan penjangkauan luas dan manajemen lalu lintas data yang lebih efisien tentunya. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Hasan Rizik dengan NIM akhir 105 akan menjelaskan rancangan anggaran biaya. Pada rancangan anggaran biaya di sebuah gedung B5, yang pertama itu ada perangkat switch dengan merek Lynx LGS 124 dengan total 3 dan harga satuan per switch itu 1.925.000. Kemudian ada server dengan merek Dell Precision dengan jumlah 1 dengan harga satuan 73.259.000. Kemudian ada router dengan merek Huawei dengan jumlah 1 dengan nilai 1.190.000. Kemudian ada access point dengan merek Huawei dengan jumlah 13, harga satuannya 647.000. Kemudian ada PC dengan merek Lenovo dengan harga satuan 2.548.000. Dan total biaya dari RAB ini dengan jumlah 19 dan harga total biaya 91.183.000. Kemudian berdasarkan tabel snatting, jumlah host di setiap lantai dijadikan sama, dikarenakan tiap perangkat kurang lebih hampir sama, sehingga alokasi IP dilakukan menggunakan teknik FLSM, seperti pada tabel. Kemudian penggunaan FLSM dalam rancangan ini memberikan struktur IP yang seragam dan mudah dipantau. Tiap lantai mendapatkan alokasi IP yang sama besar, yaitu satu subnet dengan ukuran yang ditentukan untuk mencakup seluruh perangkat di lantai tersebut. Hal ini mempermudah administrasi jaringan dan mengurangi kemungkinan konflik IP. Pendekatan ini tetap relevan seperti dikemukakan oleh Sitorus, di mana menjaga keteraturan segmentasi IP antar unit jaringan dan menghindari kelebihan atau kekurangan alokasi. Nah, Ya, berikutnya kita akan masuk ke topologi jaringannya. Kita akan eh, menjelaskan atau memberikan hasil dari kerja dari kelompok benang. Berikutnya hasil akan dibacakan, akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. ya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajrham dengan NIM 2405090107. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang sudah dibuat oleh kami di aplikasi Cisco
Ya, untuk rangkaian topologi ini untuk memisahkan antar lantai kita menggunakan teknik VLAN. VLAN ini dikonfigurasi untuk setiap lantai dan fungsi. Fungsinya itu antara lain yaitu akademik, administrasi, dan tamu atau klien. VLAN ini dihubungkan menggunakan protokol trunking, dan routing antar VLAN yang dilakukan melalui router layar ketiga di core layar. Untuk mendukung fleksibilitas digunakan routing statis untuk VLAN lokal dan OSPF sebagai protokol routing dinamis antar gedung atau antar router distribusi. Dan untuk membatasi akses antar lantai, kita menggunakan penerapan Access Control List atau ACL. Teknik ACL ini digunakan untuk membatasi akses antar lantai tertentu. Misalnya VLAN lantai 1 dibatasi agar tidak dapat mengakses VLAN lantai 3 untuk keperluan keamanan seperti data dosen atau sebagainya. ACL dikonfigurasi pada router dengan aturan DNI dan pernet. Ya, pernet. Sesuai IP sumber dan tujuan. Simulasi membuktikan bahwa trafik yang berasal dari subnet lantai 1 berhasil diblokir ketika mencoba mengakses server VLAN lantai 3. Namun tetap dapat mengakses internet dan VLAN publik. Teknik ini sangat membantu atau sangat mendukung kebijakan segmentasi keamanan kampus. Namun, teknik ini dapat dipakai juga untuk memblokir VLAN di range tertentu agar dapat diterapkan dengan sesuai kebijakan. Contoh, ya. Eh, Izinkan saya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Fareza Nurrahim dengan NIM akhir 104. Ya, mengenai akses control list, pada studi kasus kali ini diminta untuk dalam satu lantai mereka tidak dapat berkomunikasi, namun dengan lantai lain mereka dapat berkomunikasi. Nah, dengan ACL ini kita bisa menentukan range IP tertentu yang dapat berkomunikasi. Di sini kita sudah menerapkan akses control list pada lantai-lantai tertentu. Ketika satu lantai mereka tidak dapat berkomunikasi, maka mereka akan fail. Namun dengan lantai lain mereka akan sukses. Nah, eh, berdasarkan ACL tersebut berarti akses control list metode ini berhasil diterapkan di dalam topologi kami. Berikutnya adalah untuk penerapan security. Nah, di sini topologi kami menggunakan penerapan switchboard security yang dikonfigurasi di masing-masing switch ya. Switchboard security dengan batasan maksimal tertentu MAC address per port, hal ini mencegah penggunaan luar mencolokkan perangkat tidak dikenal ke port jaringan. Jika perangkat baru yang tidak terdaftar mencoba terkoneksi, switch akan langsung memblokir port dan mencatat pelanggaran. Ini adalah implementasi dan saran yang sudah dikaji oleh para ahli bahwa port security efektif melindungi jaringan dari perangkat ilegal. Penerapan keamanan jaringan menggunakan switchboard security sangat efektif dan mudah dalam diterapkan serta sudah terbukti dalam simulasi. Contohnya dalam simulasi topologi kami, eh, end device yang di kotak merah ini adalah MAC address yang tidak terdaftar. Jadi cara kerjanya switchboard security sendiri adalah kita dapat menentukan batas maksimum yang ada. Nah, dari awal batas maksimum tersebut, MAC address dari setiap end device itu akan disimpan di dalam access point. Nah, berikutnya ketika ada end device yang mencoba terhubung, maka dia tidak akan mendapatkan akses karena MAC address-nya tidak terdaftar. Dan jika terlalu banyak memaksa, maka dia akan diblokir. Contohnya yang merah ini, dia memang seperti terlihat terhubung di sini, tapi dia tidak memiliki akses apapun. Contohnya dalam satu kelas, dalam satu akses point, maka perangkat dia bisa saling berkomunikasi. Namun, jika di perangkat merah ini dalam satu kelas,
dia akan field. Nah, di sini. Karena memang tidak dapat akses dari akses point tersebut. Nah, berarti untuk switch untuk security switch berhasil diterapkan dengan baik di topologi kami. Berikutnya adalah DNS server. DNS server lokal digunakan untuk memetakan domain internal. Nah, seperti di topologi kami memberikan nama DNS-nya fbs underscore b5.unes.s.id. Nah, penguji menunjukkan bahwa waktu akses lebih cepat daripada menggunakan alamat IP langsung atau DNS eksternal. Hal ini mendukung efisiensi dan isolasi internal jaringan. Nah, metode yang digunakan dalam proyek ini dipilih karena sederhana, teruji, dan sesuai kebutuhan kampus, serta dapat memenuhi studi kasus yang ada. Beberapa metode memang memiliki alternatif, namun pendekatan yang diaplikasikan sudah terbukti efektif dalam skenario. Berikutnya adalah troubleshooting yang saya alami waktu mensimulasikan jaringan ini. Pertama adalah pada end device tidak dapat request DHCP dikarenakan mungkin permasalahannya ada di kabel, ada jalur yang tidak dibuat terang sehingga VLAN tersebut tidak sampai ke request DHCP server. Nah, yang kedua permasalahannya mungkin berada di eh, konfigurasi di routernya. Mungkin salah untuk mengetikkan DHCP-nya. Nah, ternyata solusinya adalah jalur yang di switch harusnya jalur G81 dan 01 itu dibuat terang agar end device itu bisa mengakses ke router. Selanjutnya juga lantai 3 G01 dan G91 itu juga dibuat terang agar dapat mengakses ke router. Berikutnya router pun sama halnya juga harus Gig 11 dan Gig 01 harus dibuat terang agar dapat mengakses. Nah, dengan menerapkan problem troubleshooting tersebut, maka DHCP request berhasil dilakukan. Berikutnya ada troubleshooting lain yang mungkin dialami oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk memberikan troubleshootingnya. Terima kasih. Oke, izin untuk memaparkan troubleshooting itu awalnya jaringan antar ruangan dalam satu lantai itu masih dapat terhubung. Eh, Sedangkan komunikasi antar lantai itu tidak berfungsi. Solusi yang diusulkan untuk memecahkan trouble ini dengan cara melibatkan penggunaan OSPF atau Open Short Path First sebagai protokol routing dinamis untuk memastikan semua perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi, termasuk antar lantai. Kenapa OSPF dipilih? Karena kemampuannya dalam mengelola jaringan besar dengan efisiensi tinggi dan mendukung hierarki jaringan melalui area-area yang tidak terdefinisi. Untuk mengisolasi komunikasi antar ruangan dalam satu lantai diterapkan juga adalah ACL atau Access Control List. ACL ini berfungsi untuk memblokir lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan pada level ruangan, sambil tetap memperbolehkan komunikasi antar lantai. Seperti itu.
Ya, untuk troubleshooting yang saya alami yaitu pada DNS tidak dapat diakses. Itu terjadi mungkin karena IP DNS berbeda sama IP DHCP. Nah, untuk solusi permasalahannya mungkin yaitu saya mendaftar IP-IP DNS ke DHCP ini agar dapat diakses atau terbaca oleh si DHCP ini. Eh, Oke, pada troubleshooting yang saya alami, yaitu terjadinya trafik antar VLAN yang tidak dapat terhubung, yang mana menyebabkan memperlambat jaringan. Dan solusinya eh, mengkonfigurasi VLAN dengan benar pada semua switch, kemudian diimplementasikan dengan spanning tree protocol untuk mencegah loop pada jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat akses control list yang mana berfungsi untuk mengatur komunikasi antar VLAN agar bisa sesuai dengan kebijakan keamanan. Mungkin ada lagi troubleshooting yang mau disampaikan, teman-teman. Oke, trouble yang selanjutnya troubleshooting yang saya alami adalah ACL sudah dikonfig namun tidak dapat diterapkan. Masalahnya terdapat pada kemungkinan pada pendaftaran IP yang salah pada
Ya, sehingga membuat ACL tidak ter- ter- diterapkan dengan baik. Solusinya adalah perbaiki config dan daftarkan API dengan benar agar saling memblokir. Wes, troubleshooting yang saya alami yaitu terdapat overlaps atau bottleneck saat pendaftaran IP VLAN encapsulation. Masalah kemungkinan subnetting salah satu kurang teliti sehingga IP yang IP-nya saling bertumpuk atau bertabrakan. Solusinya yaitu gunakan subnetting yang sesuai dan hitung dengan teliti, masukkan IP yang kemungkinan tidak bertabrakan. Mungkin dapat mengubah oktet ketiganya atau oktet terakhirnya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan troubleshooting yang ada. Selanjutnya izinkan saya untuk mengetik sebuah kesimpulan dari presentasi kami. Sebenarnya banyak metode yang digunakan, metodenya sangat luas. Namun kami memilih metode yang kami gunakan seperti ACL, Security Sweet Spot, atau menggunakan SPF. Karena metode yang digunakan dalam proyek ini nih dipilih karena lebih sederhana, lebih teruji, dan sesuai ke kebutuhan kampus, serta dapat memenuhi studi kasus yang ada. Nah, beberapa metode itu memang alternatif, namun pendekatan yang dipakai ini sudah terbukti efektif dalam skenario skala menengah seperti jaringan di gedung Fakultas Bahasa khususnya B5 yang kami operasi. Nah, jika jaringan ini akan dikembangkan lagi mungkin ke tingkat fakultas atau ke tingkat universitas sekalipun, pendekatan ini tetap bisa digunakan sebagai pondasinya. Nah, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok 6. Izin menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan dan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.